Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 5. Oke, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja mari kita simak video pembelajaran dan mari kita belajar bersama. Oke, yang pertama kita belajar muatan IPS dengan materi pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Jadi di setiap negara di Asia Tenggara itu memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Nah, sebelum kita membahas mengenai pemanfaatan kondisi geografis di negara Asia Tenggara, kita lihat dulu apa saja negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Oke, ini adalah gambar peta negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, seperti kita tahu ada Indonesia, negara kita, kemudian Singapura, Malaysia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, Laos, Thailand, dan Myanmar. Jadi jumlahnya ada 10. Selanjutnya, pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Jadi setiap negara di Asia Tenggara itu memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Oke, yang pertama adalah negara kita Indonesia. Dataran rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Jadi seperti kita tahu ya, negara Indonesia itu adalah negara agraris. Negara yang dimana lahan pertaniannya sangat luas. Kemudian juga ada perkebunan yang menghasilkan sayuran, karet, dan lain sebagainya. Potensi hutan di Indonesia juga menghasilkan rotan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Ada pula getah yang dihasilkan pohon karet. Ada juga wilayah perairan, karena negara kita selain negara agraris juga negara maritim, negara yang memiliki wilayah perairan yang luas. Wilayah perairan yang luas itu dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk mencari ikan, mencari rumput laut, dan sebagian besar masyarakat yang hidup di daerah perairan juga bermata pencaharian sebagai seorang petani garam karena memang memanfaatkan kondisi geografis tersebut. Kemudian yang kedua adalah negara Malaysia. Sebagian besar kondisi geografis di Malaysia itu adalah hutan yang sangat luas. Hasil hutan tersebut menjadi komoditas ekspor, yaitu adalah kayu. Kemudian di sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan itu dimanfaatkan masyarakatnya sebagai lahan pertambangan, itu seperti kilang minyak di Kuala Lumpur. Kemudian Malaysia juga memiliki perkebunan yang luas. Di sana ditanami karet dan Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Setelah itu ada negara Singapura. Kondisi geografis di Singapura itu sangat kecil karena
negara yang paling kecil di Asia Tenggara adalah Singapura, dan di sana tidak banyak memiliki lahan pertanian atau tidak banyak memiliki sumber daya alam, sehingga usaha pertanian itu dilaksanakan secara hidroponik. Akan tetapi beberapa wilayah juga dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Mayoritas masyarakat Singapura itu bekerja di perindustrian dan perkantoran karena memang lahan pertanian di sana sangat minim sekali. Selanjutnya ada negara Gajah Putih atau Thailand. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Jadi di sana itu hasil pertaniannya itu terbesar di dunia. Bahkan Thailand itu dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Selain hasil pertanian, ada pula hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Kemudian yang kelima ada negara Filipina. Di negara Filipina itu masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya diantara lain adalah jagung, padi, ketela, pohon, dan tebu, serta tembakau. Negara selanjutnya adalah Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Jadi di sana di Laos itu hampir sama dengan di Filipina, penghasil jagung, padi, dan juga tembakau. Selanjutnya negara yang ketujuh itu adalah negara Brunei Darussalam. Nah, sebagian besar bentang alam Brunei itu menyimpan banyak minyak dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Jadi sumber daya alam yang sangat dimanfaatkan oleh negara Brunei Darussalam itu adalah minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam tersebar di wilayah Miri dan Kuala Belair. Kemudian dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, dan juga buah-buahan. Nah, jadi di negara Brunei itu sangat memanfaatkan minyak bumi dan gasnya dalam kelangsungan hidup bernegaranya, seperti itu. Kemudian negara yang ke-8 adalah Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar itu menghasilkan sumber daya alam yang beragam seperti lembah sungai Sitang menghasilkan tembakau, plato, dan menghasilkan teh serta sayuran. Banyak dihasilkan di pantai Arakan Yoma. Kemudian negara yang ke-9 adalah negara Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain adalah industri pengolahan makanan, pengolahan padi, dan juga tekstil. Sebagian dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah dan sayur. Negara yang terakhir adalah negara Kamboja. Kamboja itu memiliki danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Di Kamboja itu juga banyak menghasilkan
padi, umbi-umbian, jagung, dan juga buncis. Ada pula hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Nah itu tadi pemanfaatan kondisi geografis di negara-negara di Asia Tenggara. Oke, kita beralih ke muatan SBDP, seni budaya dan prakarya, dengan materi, alat, dan bahan pembuatan karya seni patung. Nah, pada pembelajaran yang kemarin kita sudah mempelajari apa pengertian dari patung tersebut. Masih ingat? Jadi patung adalah sebuah karya seni 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini kita akan membahas alat dan bahan pembuat karya seni patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasanya digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat, serta amplas. Nah, itu adalah alat-alat untuk membuat patung. Kemudian bahan-bahan untuk membuat patung itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Contoh patung yang terbuat dari bahan lunak yaitu tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Kemudian contoh bahan yang keras itu seperti batu, kayu jati, dan marmer, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh sebuah karya seni patung ya. Ini membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alat bahannya. Jadi di sini menggunakan bahan yang lunak yaitu tanah liat. Kemudian alatnya adalah meja putar. Demikian tadi video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.